Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Minum kopi pagi dulu biar lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan kajian kita dalam mampir ngombe pagi ini ya, hari Jumat, yang mana nanti aku ingatkan tuh saudara-saudaraku yang Islam, khususnya yang pakai celana. Kalau yang pakai rok di rumah saja nggak apa-apa. Untuk jangan lupa penuhi masjid-masjid yang ada di sekitar rumahmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bersolawat, karena dengan apresiasi beliau itulah channel dakwah ini masih dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk para viewer terkasihku. Terima kasih atas apresiasinya yang selalu ada dalam jajaran-jajaran penikmat kajian-kajian di channel ini. Semoga menjadi yang anti skip ya, dan anti download. Dan bila berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel ini. Dan tak lupa juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Di Jumat Agung ini aku mau melanjutkan lagi tentang kajian di Mampir Ngombe yang kemarin ya, tentang kisah Adam. Kemarin itu yang kita bidik itu sebetulnya metafora atau harafiah sih gitu. Maka dari komen yang masuk itu ya terbelah ya, ada yang metafora, ada yang harafiah. Dan itu bagus, suka aku ya, kita diskusikan ya. Nanti itu akan mengerucut kemana sebetulnya? Apakah benar-benar itu harafiah, jadi memang terjadi seperti itu peristiwanya, atau itu sekedar perumpamaan yang Allah gunakan untuk mengajar kita? Ya, karena memang kesulitan tersendiri dalam memahami teks-teks kitab suci ya, itu adalah bagaimana kita bisa mengadakan sebuah klasifikasi atau identifikasi gitulah ya. Ini sebetulnya bahasanya ini metafora atau harafiah. Karena kalau kita salah menentukan itu, maka nanti kesimpulan yang kita ambil juga akan salah. Ya. Aku ulangi lagi. Kemampuan kita untuk membedakan apakah narasi itu dibangun dalam diksi-diksi yang metafora atau harafiah, itu memang kesulitan tersendiri ketika kita membaca teks-teks dalam kitab-kitab yang khususnya perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Ya, itu dibutuhkan skill tersendiri. Makanya kan aku pernah bilang kemampuan sastra itu cukup berperan, dan alhamdulillah aku dulu gemar dan belajar sastra ya, sehingga kita tidak terjebak. Karena kalau harafiah kita pahami sebagai metafora, kita salah. Sebaliknya juga ketika metafora dipahami harafiah menjadi salah.
Maka yang benar itu ya harapia harus dipahami secara harapia dan metafora harus dipahami secara metafora. Karena aku sudah bilang di sesi pertama kemarin, episode pertama, ya, jangan terlalu gampang terus kita menganggap semua yang disampaikan dalam kitab suci itu harapia. Karena kitab suci itu ditulis dengan tujuan tertentu. Bisa saja dia metafora, tidak harapia gitu. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, menarik komentar teman-teman ya yang menurutku masih ya 50-50 lah ya. 50-50, ada yang harapia, ada yang metafora. Teman-teman Islam begitu, teman-teman Kristen juga begitu, dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan ya. Nah, sekarang kita mau fokus dulu ke masalah diksi yang digunakan, yaitu pohon dan buah. Ya, pohon dan buah. Kalau kemarin kan tentang harapia atau metafora. Sekarang kita mengerucut pohon dan buah supaya kita menemukan jawaban, oh itu metafora, itu harapia. Masih tetap dalam episode yang sama tentang Adam ya. Kita ke dulu. Ke perjanjian baru dulu ya. Kita ke perjanjian baru, kita melihat bagaimana sang guru itu Yesus ya, atau yang Islam menyebutnya Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Isa ya. Menjelaskan tentang sebuah pengajaran ya. Begini, kamu bisa buka kitabmu ya, buka kitabmu. Kita belajar sekarang tentang pohon dan buah ya. Pohon dan buah. Ya. Pada satu ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya sedang berpuasa. Kemudian setelah 40 hari laparlah dia. Dia ketemu pohon ara, lalu pohon ara tidak berbuah. Lalu pohon aranya dikutuk dan menjadi kering. Itu kalian pahami secara metafora atau harapia itu? Kalau dipahami secara harapia tentu akan menjebak kita pada sebuah pertanyaan. Loh, seharusnya kan dibikin berbuah itu pohon. Karena kalau kita lihat bagaimana sosok Yesus atau Kanjeng Nabi Isa punya kemampuan untuk membuat pohon itu menjadi kering seketika. Berarti kan dia juga punya kemampuan yang bisa membuat pohon itu menjadi berbuah seketika dong. Kan sama-sama sebuah kondisi yang spektakuler itu. Ketika pohon itu dikutuk menjadi kering. Coba. Ya. Jadi itu tidak bisa dipahami secara harapia. Ya, tidak bisa. Karena orang akan bertanya, kalau itu harapia, loh kan seharusnya ya kalau ada pohon tidak berbuah dan dia lapar, ya pohon itu dijadikan berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sih dia nggak tahu bahwa pada waktu itu belum musimnya berbuah itu pohon ara, ya jelas saja tidak berbuah. Ngapain kok dikutuk? Kan jadi liar pertanyaannya. Kalau dipahami secara harapia. Ya. Karena kita sering melihat Yesus itu mengatakan, itu ada di perjanjian baru ya, bahwa dari buahnya lah pohon itu dilihat. Karena pohon yang baik akan berbuah baik, pohon yang buruk akan berbuah buruk. Tidak mungkin buah yang buruk dari pohon yang baik, dan tidak mungkin buah yang baik dari pohon yang buruk. Itu sederhana itu. Tidak perlu ribet untuk memahami seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya di sini. Aku mulai dari buka Biblemu ya. Matius 24:32.
Tariklah pelajaran dari perumpamaan. Jelas diksinya. Perumpamaan apa? Pohon ara. Ya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tuh. Jadi sudah jelas dikatakan perumpamaan pohon ara. Berikutnya di Markus 13:28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kalau kita perhatikan ya, 4 Injil kanonik ini memang Markus dan Matius itu sepertinya saling beriringan. Narasinya itu terbangun dari diksi-diksi yang tidak beda jauh. Nanti Lukas beda-beda dikit, terus Yohanes beda dengan yang 3 lainnya. Dia punya cara pandang tersendiri dalam Injil karangannya. Ya, seperti ini tentang perumpamaan pohon ara ini. Ya, apa yang dikatakan Markus dan Matius itu bisa dikatakan 99% sama ya. Begitu juga tentang kemarin kita diskusikan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu kan sama itu narasinya ya. Oke. Kita lihat Lukas 13:6. Lalu Yesus mengatakan, perumpamaan ini ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Itu jangan kamu kira terus ya, Yesus atau Kanjeng Nabi bisa jalan cari pohon ara terus nggak berbuah. Nggak begitu. Ini kan sudah dijelaskan perumpamaan ya. Dan di sini kita lihat narasinya sudah beda toh, antara Matius, Markus sama Lukas sudah beda. Dia bilang begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Itu di Lukas 21:29. Kalau tadi di Lukas 13:6 dia bilang begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Itu tidak bisa kalian pandang sebagai sesuatu yang harafiah. Tidak bisa. Apalagi sudah dijelaskan di sini perumpamaan. Perumpamaan itu kalau dalam lisanul Arabian bisanya disebut misalan. Misal itu semisal lah. Terus kita tarik ke dalam bahasa Melayu, dari bahasa Melayu ditarik ke dalam bahasa Indonesia disebut misal. Misalkan kita ngomong begini, misalkan rumah ini kita beli gimana ya? Itu bukan berarti rumah itu sudah dibeli bener, belum. Itu masih misalan, masih perumpamaan, atau lebih lengkapnya lagi pengandaian, seandainya gitu loh ya. Jangan dipahami rumah itu dibeli. Ya. Karena dalam edisi Qur'ani nanti dia sering menggunakan perumpamaan itu dengan misalan itu. Ya. Oke, kita ke perjanjian baru dulu sebelum ke perjanjian terakhir. Ya. Tentang biji sesawi. Ini spektakuler loh tentang biji sesawi itu ya. Begini. Biji sesawi itu sebetulnya hanya sebuah apa ya? Biji sesawi itu tidak ada yang lebih kecil dari itu. Jadi itu digunakan perumpamaan gitu loh. Misalkan kalau ada yang lebih kecil dari biji sesawi, ya bukan biji sesawi yang dipakai. Nanti itu kan seperti dalam eksak kita terjemahkan paling kecil apa? Molekul. Iya, dulu belum diketemukan atom. Tapi setelah ditemukan atom terkecil, maka atom terkecil. Ditanya, apa paling kecil bagian dari sebuah materi? Atom gitu. Kenapa? Belum diketemukan yang lebih kecil lagi, apa? Atom, ya, molekul, atom, terus apa? Terus nanti ada apa itu yang terbagi menjadi dua itu? Ada neutron,
Ada sak, guys, itu kerjaannya orang fisika lah ya. Jadi sains itu kan berkembang dari waktu ke waktu sampai dia sudah finish atau belum. Jangan-jangan ada penemuan lagi gitu. Ya, bagian terkecil dari sebuah benda mata itu sebetulnya apa ya? Kan itu berproses. Oh ini kecil, oh ini lebih kecil lagi, oh lebih kecil lagi. Nah zaman itu ya belum zaman saintis. Maka Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menggunakan biji sesawi. Karena pada saat itu yang paling kecil untuk menggambarkan sebuah perumpamaan. Jangan kamu anggap oh biji sawi. Sebab spektakuler begini Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini jangan kamu anggap harafiah terus kamu beriman kepada Yesus, terus kamu bilang gunung pindah. Mbok sampai motor ya gunungnya ora pindah, sampai mampus gunung itu nggak mau pindah. Bukan salah pernyataan Yesus, salah kamu yang memahami apa yang disampaikan Yesus. Gitu loh. Nggak ada ceritanya orang punya iman terus bisa pindah gunung, tuh nggak ada. Itu metafora, sama nanti di Al-Quran ada. Itu dinyatakan begini, ketika amanah itu disampaikan kepada gunung dan kepada langit, kepada apa saja, itu tidak ada yang mau. Lalu manusia mau, dan manusia itu bodoh. Maka supaya bodoh dia harus belajar. Itu juga jangan kamu pandang gunung ini Al-Quran, ini amanah. Kan jadi kacau. Itu bahasa sastra, ya. Yang harus dipahami, sastra itu membidik dari sisi keindahan, ada pesan yang mau disampaikan, begitu. Ya. Begitu juga dengan iman sebesar biji sesawi. Pernah dalam kita menggelar perdebatan ya di salah satu kampus terkenal di sini, Pak dosennya dari sekolah teologis itu memahaminya secara harafiah. Ya teman Islam yang menuntut, kalau gitu Pak bisa nggak Anda beriman kepada Yesus, beriman besar mana sama biji sesawi? Ini sebesar biji sesawi aja loh ini. Sudah bisa mendahkan gunung. Coba sekarang buktikan dengan iman Bapak bisa nggak pindahkan gunung. Pada waktu itu yang dijadikan teks itu bukan gunung, gelas. Suruh pindahkan gelas di atas meja dari sini ke sini dengan iman Bapak. Coba bisa nggak? Ya ora iso. Karena apa? Pak dosen teologi itu, narasumber dari Kristen itu memahaminya secara harafiah. Padahal Yesus mengajarkan dalam perspektif metafora atau yang disebutkan perumpamaan. Ya. Jadi itu tentang pohon. Sudah berapa lama nih? 18, bentar lagi ya. Ini kameramennya mau masuk apa namanya? Sekolah. Terus gini, aku ambil lagi pelengkap data ya. Kamu bisa baca di surat Ibrahim ayat yang ke-24, 25, 26 ya, surat Ibrahim ya. Nanti kalau aku lupa sudah pernah kita bahas secara khusus atau tidak ya. Ini aku hanya ingin menukil sedikit tentang bagaimana jangan terlalu gampang memahami pohon dan buah itu secara harafiah, karena mungkin juga dia metafora ya. Begini, di surat Ibrahim yang 24, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Jelas banget nih. Jadi perumpamaan seperti Yesus tadi bilang, perumpamaan ya. Apa katanya dalam surat Ibrahim ini? Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Seperti, sudah ada perumpamaan, sudah ada seperti, itu jelas tidak harafiah. Itu loh.
Ini sudah lengkap nih, sudah ada perumpamaan, dikatakan lagi seperti kamu seperti kekasihku yang pertama. Itu berarti dia bukan kekasihmu yang pertama, cuman seperti gitu loh. Nah ini juga mengatakan begitu. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Itu maksudnya pohon. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Robnya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Perumpamaan lagi. Ya. Yang kedua 6. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dari akarnya dari perumpamaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ini nggak bisa tuntas ini, nggak apa-apa ya, kita sedapatnya aja karena memang Gra itu harus berangkat sekolah. Dari sini aku sudah menjelaskan ya, bahwasanya tidak bisa kita memahami dalam konteks ini pohon yang aku bidik itu secara harafiah. Tidak bisa ya. Nah, nanti ya di Taman Eden itu kan masalahnya tentang pohon ya, tentang pohon. Lah itu nanti kita bisa kaji lagi di episode besok ya. Itu pohon beneran kah? Itu loh. Ya, jadi kajian ini meskipun dia dalam waktu yang relatif singkat ya, karena Gra itu buru-buru ya, 15 menitan, setidaknya dia bisa membuat kita untuk berpikir lah, atau dengan nonton kajian itu kita berpikir, oh iya ya, kita dahulu memahaminya harapi ya, ternyata metafora ya, gitu. Ya, jadi nanti terjawab perdebatan teman-teman apakah itu harafiah atau metafora. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini ya. Untuk mengatakan sebuah pengajaran itu sering digunakan, aku ngambil titik temunya dulu ya antara Bible dan Al-Quran ya. Itu sering menggunakan pohon dan buah. Kalau di Al-Quran nanti ada varian lagi, bisa digunakan tali. Misalkan berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah. Nah, tali Allah itu jangan kamu bayangkan, oh Allah kasih tali kita enggak begitu. Artinya berpegang teguhlah engkau kepada ajaran yang diajarkan oleh Allah. Ajaran kan ada ajaran hak, ada ajaran batil, ada iman hak, ada iman batil. Kita kan sudah kaji itu 2 tahun yang lalu. Nah, yang kita diminta itu kamu berpegang kepada ajaran Allah, bukan ajaran-ajaran batil yang itu buatan manusia. Digunakanlah tali Allah, berpegang teguhlah kau pada tali Allah. Gitu. Jangan kamu bayangkan ada tali gitu ya, terus kamu ayo pegangan tali, enggak begitu ya. Cuman kalau istilah tali aku di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru belum menemukan. Nanti tolong kalau kalian menemukan aku kasih tahu ya. Biasanya pohon. Dan Yesus dengan jelas ya, dia menggunakan pohon dalam pengajarannya sebagai perumpamaan bahwa mana ajaran yang baik, mana ajaran yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti gitu. Ya, tentang perumpamaan pohon ara, tentang biji sesawi. Itu semua berbicara tentang ajaran. Jadi tidak bisa kamu pahami ada pohon ara dan Yesus masuk ke apa namanya ya, pepohonan itu ya, terus
pohon itu benar-benar dikutuk terus kering. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Itu melambangkan ajaran, cuman nggak ngomong ajaran, diumpamakan pohon. Begitu juga nanti kalau kita mengkaji, insya Allah besok ya di episode berikutnya tentang pohon. Kan masalahnya nanti di Taman Eden itu pohon. Bicara pohon, bicara buah. Kita nanti akan mendapatkan jawaban apakah peristiwa itu metafora atau harafiah. Kita bisa lihat dari pohonnya. Nanti setelah pohon kita bisa lihat dari ularnya. Ya. Nanti bisa lihat lagi dari kematiannya. Ini kan dikatakan orang akan bingung nanti berbicara ya. Misalkan begini, itu di kejadian itu dikatakan kalau kamu makan buah ini nanti kamu mati. Lah buktinya enggak mati kok. Nah, terus bagaimana kita memahami mati itu? Ya, nanti itu kita bicarakan lagi ya. Tapi aku mau fokus pada saat ini sedikit-dikit tapi kokoh dia. Pahami dulu tentang pohon bahwa itu adalah sebuah metafora untuk mewakili dari ajaran. Jadi sebetulnya yang dimaksud itu ajaran, menggunakan istilah pohon, nanti ada buah juga begitu. Oke, di sini dulu ya. Ini kameramen kita sudah mau berangkat, waktunya aku curi ya. Aku ingatkan kembali hari Jumat penuhi masjid-masjid di sekelilingmu bagi yang pakai celana ya, bahwa ini adalah Jumat Agung untuk kita sholat Jumat berjamaah. Oke. Untuk semuanya aku ucapkan terima kasih ya, dan semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita di waktu-waktu mendatang. Untuk yang Islam ya, miliki Islam dalam hatimu ya, miliki Al-Quran, miliki Kanjeng Nabi Muhammad, miliki Allah ya, supaya kita tetap nanti ketika dipanggil dengan panggilan kesayangan, hai nafsun mutmainah hirji'i ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu panggilan kesayangan dari Allah yang kita rindukan ketika kita memang harus berakhir dari dunia ini ya. Namun demikian ya, tetap saja pesanku memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih iman yang lain. Oke, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.